Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai matahari, kelembapan kulit, penuaan kulit, dan manajemennya. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Santi Maufiroh, 18630093, Lutfia Maratus S 190807 dan Siti Isro FM Tukwain 190807 6014. Baik, untuk materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ada matahari, kelembapan kulit, penuaan kulit, dan manajemennya. Untuk yang pertama yaitu matahari. Jadi secara kimiawi sekitar 3/4 massa matahari itu terdiri dari hidrogen, sedangkan sisanya didominasi oleh helium. Sementara untuk sisa yang lainnya itu massa dari matahari terdiri dari elemen-elemen berat atau unsur kimianya itu ada oksigen, karbon, neon, dan besi. Dan pada matahari juga dapat memancarkan berbagai macam sinar, baik yang dapat dilihat atau visible maupun yang tidak dapat dilihat. Nah, untuk sinar matahari yang dapat dilihat adalah sinar yang dipancarkan dalam gelombang lebih dari 400 nanometer. Sedangkan sinar matahari dengan panjang gelombang 10-400 nanometer itu yang disebut dengan sinar UV atau ultraviolet yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kita. Kemudian di sini jika dihubungkan dengan antara sinar matahari dengan kulit itu sendiri, ada beberapa manfaat, yaitu sinar matahari bermanfaat untuk kesehatan kulit. Paparan sinar matahari pada pagi hari itu memicu reaksi kimia dan metabolik di dalam tubuh untuk menghasilkan vitamin D. Dan di sini vitamin D itu tidak hanya baik untuk menjaga kekuatan tulang, tetapi juga bagus untuk kulit. Di sini sesuai dengan data yang ada pada Badan Kesehatan Dunia atau biasa kita sebut WHO, bahwasanya paparan sinar matahari itu membantu kita mengatasi berbagai masalah kulit. Bisa dilihat ada beberapa masalah pada kulit biasanya, yaitu ada psoriasis, jerawat, eksim, dan infeksi jamur. Ini berkat adanya kandungan vitamin D yang didapat dari paparan sinar matahari, maka sifat-sifat yang ada pada kulit seperti bakteri, mikroba ataupun jamur itu bisa dikurangi atau diminimalisir. Kemudian selain sinar matahari itu membawa manfaat pada kulit kita, juga sinar matahari pada kesehatan kulit itu juga mempengaruhi yang negatif atau juga bisa berbahaya. Di antaranya itu ada paparan sinar matahari yang berlebih, itu bisa membuat kulit mengalami kondisi yang disebut dengan istilah sunburn atau terbakar matahari. Kemudian paparan sinar matahari yang berlebih biasanya juga membuat kulit itu mengalami berbagai perubahan seperti warna serta teksturnya. Kemudian selain menyebabkan kulit terbakar, pada sinar matahari itu juga ada yang namanya ultraviolet B atau UVB dari matahari, itu dapat merusak DNA dan menekan sistem kekebalan kulit. Sementara untuk sinar yang UVA itu dapat menembus dan merusak membran sel kulit serta DNA yang ada di dalamnya. Kemudian untuk tips mencegah dan mengatasi bahaya paparan sinar matahari, di sini teman-teman bisa menggunakan tabir surya, yang mana tabir surya itu fungsinya nanti untuk menyerap sinar UV yang masuk ke dalam kulit sehingga dapat meminimalisir efek yang ditimbulkan. Kemudian teman-teman ketika keluar rumah bisa menggunakan pakaian yang lebih tertutup. Kemudian yang terakhir juga bisa menggunakan pelembab atau krim khusus. Itu menyesuaikan bagaimana kondisi dari kulit teman-teman, entah itu menggunakan pelembab yang biasa dipakai, sunblock ataupun sunscreen. Kemudian untuk materi yang selanjutnya mengenai kelembapan kulit, saya serahkan kepada pemateri yang kedua. Dipersilahkan. Oke,
Selanjutnya yaitu ada kelembapan kulit. Nah, jadi di sini kelembapan kulit itu adalah kondisi yang dipengaruhi oleh kadar air dalam kulit. Nah, apabila tingkat kelembapan kulit ini rendah atau kadar air tidak kuat, dapat menyebabkan kulit kering atau sirosis kutis. Nah, jadi karena dalam kulit ini merupakan bagian terluar dari tubuh manusia, maka kulit kita selalu berinteraksi dan terpapar dengan lingkungan sekitar. Misalnya dengan paparan sinar UV, kelembapan udara, dan juga suhu. Nah, paparan-paparan ini juga dapat mengganggu keseimbangan kulit, terutama kadar air, dan dapat mengganggu kelembapan kulit. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelembapan kulit. Antaranya yaitu kecepatan cairan dari lapisan bawah mencapai stratum corneum, dan juga kecepatan penguapan cairan dan kemampuan stratum corneum untuk menahan cairan. Next. Nah, selanjutnya kulit ini juga memiliki natural moisturizing factor atau NMF yang termasuk barrier lemak pada lapisan stratum corneum, sehingga kulit bisa terlindung dari beberapa faktor yang dapat menyebabkan kering secara alamiah. Nah, pada keadaan tertentu, NMF ini juga tidak mencukupi sehingga dapat perlindungan non-alamiah yang memiliki fungsi, yaitu dengan memberikan kosmetika pelembab kulit atau dengan penggunaan kosmetik topikal seperti pada penggunaan masker wajah. Nah, diduga setelah Brobandus tidak lagi menggunakan masker wajah alami ini, terjadi peningkatan NF yang dapat menyebabkan transepidermal water loss yang dapat meningkatkan kulit sehingga menjadi kering. Next. Selanjutnya yaitu ada tips menjaga kelembapan kulit. Nah, jadi pada kelembapan kulit ini agar dapat terjaga dengan baik, jika kita mengatur pola hidup lebih sehat dan memperhatikan perawatan untuk kesehatan kulit. Mengisi dehidrasi tubuh dengan banyak minum air merupakan cara kita untuk mencegah terjadinya risiko juga kehilangan kelembapan kulit. Nah, bisa mulai dengan meminum 8 gelas air per hari. Penting juga untuk tidak minum terlalu banyak air karena dapat menyebabkan hilangnya mineral. Makan sayuran dan buah-buahan yang kaya air juga dapat membantu meningkatkan asupan. Nah, cara-caranya yang sederhana itu kita dapat melakukan yang pertama membatasi minum kopi dan sumber kafein lainnya, lalu berolahraga secara teratur, mengonsumsi sumber makanan nabati lebih banyak seperti pada buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga kacang-kacangan, dan tidur dengan istirahat yang cukup. Selanjutnya yaitu pelembab juga dapat membantu menjaga kelembapan kulit. Banyak pelembab yang sudah tersedia, namun bahan sintetik pada pelembab ini belum efektif dalam pelembapan kulit karena memiliki efek samping dan beberapa bahan menimbulkan rasa kurang nyaman dan dalam pemakaiannya. Maka dari itu dibutuhkan penelitian mengenai bahan-bahan alami untuk digunakan dalam formulasi pelembab. Next. Selanjutnya yaitu di sini ada bahan yaitu almond oil. Nah, almond oil ini memiliki sifat oklusif dan emollient
dan juga sudah dipercaya banyak orang, namun belum ada penelitian yang menyatakan efektivitasnya secara spesifik dalam melembabkan kulit dengan melihat secara langsung efeknya terhadap kulit. Nah, almond oil ini merupakan minyak nabati yang mengandung asam lemak tidak jenuh rantai panjang atau polyunsaturated fatty acid seperti asam linoleat, tocoferol, dan pitosterol yang berguna dalam memperbaiki fungsi barir epidermis kulit. Next. Selanjutnya yaitu ada penyebab hilangnya kelembapan pada kulit. Nah, hilangnya kelembapan kulit ini bisa disebabkan oleh yang pertamanya usia dan kulit dehidrasi. Nah, seiring bertambahnya usia ini, fungsi kelenjar kulit menurun sehingga menghasilkan kadar lipid alami yang lebih tinggi. Dan juga yang kedua, usia yang menua juga dapat membuat tingkat seramid atau senyawa alami yang ada pada lapisan luar kulit juga berkurang. Nah, hal ini mempengaruhi kapasitas pengikatan air pada lapisan kulit. Dengan begitu, kulit menjadi lebih rentan terhadap cedera dari zat kimia dan sulit untuk sembuh. Nah, selanjutnya kulit dehidrasi juga dapat menyebabkan kulit menjadi gatal, warna kulit yang tidak merata, lingkar bawah mata yang gelap, mata cekung, dan munculnya garis-garis harus atau kerutan di wajah. Yang terakhir yaitu dalam iklim yang kering. Sel-sel ini juga dapat membuat lebih banyak pelembab alami untuk tetap melembabkan kulit. Namun, jika lapisan ini mengering, kulit menjadi kencang dan rentan menjadi pecah-pecah. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Isra. Selanjutnya, saya akan membahas penuaan kulit. Nah, apa itu penuaan kulit? Nah, penuaan kulit adalah kondisi kulit yang ciri-ciri kulitnya tampak kendur, berkerut, menipis, atau dipenuhi flek hitam. Bila terjadi pada usia yang lebih muda, kondisinya disebut dengan penuaan dini. Penuaan kulit juga merupakan suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Tetapi, mengalami penuaan lebih cepat dari umurnya merupakan hal yang tidak diinginkan. Next. Nah, banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penuaan kulit lebih cepat dari sewajarnya, di antaranya terpapar radiasi ultraviolet, pengkonsumsian alkohol secara berlebihan, rokok, dan pencemaran lingkungan. Dari semua faktor dan tanda-tanda fisik penuaan kulit, ada faktor penting yang dikaitkan dengan proses penuaan, yaitu radikal bebas, ROS, reaktif oksigen spesies. Sumber radikal bebas terbanyak berasal dari paparan sinar ultraviolet. Nah, menurut Yusra Firdaus, proses penuaan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Penuaan akan mulai terjadi saat seseorang memasuki masa pubertas. Masa pubertas perempuan yaitu sekitar usia 10 hingga 14 tahun. Sedangkan masa pubertas laki-laki memasuki usia 12 hingga 16 tahun. Perbedaan waktu inilah masa pubertas memungkinkan perempuan lebih cepat mengalami penuaan bila dibanding laki-laki. Selain itu, perubahan hormon yang terjadi pada perempuan dan laki-laki itu tidak sama. Perempuan memiliki hormon estrogen yang memproduksi kolagen. Nah, apa itu kolagen? Kolagen yaitu protein yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlambat penuaan. Saat memasuki usia 30-an, perempuan akan kehilangan hormon estrogen lebih banyak bila dibandingkan dengan laki-laki.
Maka dari itu, karena kehilangan hormon estrogen yang mana memproduksi kolagen, kulit akan lebih cepat keriput. Inilah sebabnya perempuan lebih cepat mengalami penuaan pada kulit, sementara laki-laki masih terus memproduksi hormon testosteron walaupun sudah mengalami andropause. Hormon ini menjaga kulit laki-laki tetap kencang sehingga lama untuk mengalami penuaan kulit. Selain itu, laki-laki memiliki kolagen yang lebih padat sehingga proses penuaan pada kulit terjadi lebih lambat. Next. Selanjutnya ada klasifikasi. Nah, proses penuaan kulit adalah interaksi antara dua faktor endogen dan faktor eksogen. Perubahan kulit secara klinis dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada penuaan intrinsik, yang kedua ada penuaan ekstrinsik. Nah, proses penuaan intrinsik dan penuaan ekstrinsik ini berbeda dalam mekanisme biologis, biokimia, dan molekuler. Nah, perubahan klinis pada penuaan intrinsik berupa berkurangnya fungsi sawar kulit, turnover sel epidermis yang melambat, dan aliran darah yang berkurang pada lapisan kulit sehingga kulit menjadi atrofi. Sel yang paling terpengaruh adalah keratinosit dan fibroblast yang mengalami penurunan jumlah. Semua ini akan membuat penurunan pada fungsi kulit, jumlah sel Langerhans, sel fibroblast, kolagen, sel rambut elastik, sel emas, makrofag pada lapisan dermis, folikel rambut, dermal epidermal Jansen menjadi lebih datar, dan juga sel melanosit sehingga terjadi penurunan pigmentasi. Selain itu, produksi sebum juga berkurang dan kemampuan stratum corneum pada lapisan epidermis untuk mengikat air juga menurun sehingga kulit menjadi kering. Nah, penuaan intrinsik dapat terjadi karena adanya pengaruh dari dalam tubuh sendiri yang memicu terjadi penuaan, yaitu genetik, ras, dan hormonal. Sedangkan penuaan ekstrinsik merupakan proses penuaan yang terjadi lebih cepat akibat adanya faktor eksternal seperti paparan sinar matahari, polusi udara, rokok, alkohol, dan nutrisi yang kurang. Perubahan faktor eksternal dapat terjadi sebelum terjadi proses penuaan intrinsik. Perubahan pada lapisan epidermis terjadi, peningkatan pigmentasi, hiperkeratosis, elastosis, dan basophilic appearance kolagen yang menggantikan serabut kolagen. Selain paparan sinar ultraviolet, salah satu faktor eksternal yang dapat menyebabkan penuaan lebih dini adalah rokok. Rokok tampak lebih tua dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Perubahan serabut elastik pada kulit yang merokok terjadi pada papila dermis hingga retikular dermis. Rokok juga menyebabkan penurunan hidrasi stratum corneum, percepatan hidroksilasi ekstradiol sehingga hormon estrogen pada kulit menurun dan membuat kulit kering dan atrofi. Penuaan kulit ekstrinsik terutama dipengaruhi oleh sinar ultraviolet yang disebut juga sebagai photoaging. Gambaran klinis dari photoaging dapat berupa kulit yang kering, pigmentasi kulit yang irregular, bervariasi dari bertambah gelap atau menjadi lebih cerah, kulit yang memucat kekuningan, keriput yang dalam kasar, kulit yang atrofi, kulit menjadi kendur, eh, bahkan hingga pembentukan lesi kanker. Kulit yang gelap lebih tahan terhadap kerusakan kulit akibat paparan sinar UV, sehingga manifestasi penuaan kulit lebih ringan dan terjadi lebih lambat 10 hingga 20 tahun dibandingkan dengan kulit yang lebih terang. Proses penuaan intrinsik dan ekstrinsik ini memiliki hasil akhir yang sama, yaitu penurunan fungsi fisiologis kulit yang akan tampak sebagai manifestasi klinis penuaan kulit. Next. Yang terakhir adalah pencegahan penuaan kulit. Jadi setiap individu itu pasti mengalami penuaan kulit. Tetapi penuaan kulit yang lebih dini itu merupakan hal yang tidak boleh terjadi. Karena itu setiap manusia dapat menunda penuaan terjadi lebih cepat dengan cara yang pertama, melakukan perawatan kulit secara baik dan benar dengan asam alfa hidrokaid dan liposom. Yang kedua, melindungi kulit dari faktor-faktor yang memicu penuaan kulit lebih dini, yaitu terhadap sinar ultraviolet, dapat menggunakan tabir surya yang mengandung SPF dan hindari sinar matahari.
Yang kedua, terhadap panas udara, kekeringan udara, polusi udara, zat kimia, merokok, alkohol dapat dijauhi. Yang ketiga, terhadap defisiensi makanan dapat mengkonsumsi makanan yang baik dan benar, tinggi protein, rendah lemak, dan rutin makan buah dan sayur yang tinggi vitamin A, C, dan E. Pencegahan penuaan kulit juga ada mengkonsumsi suplemen vitamin dan mineral yang diperkirakan dapat mengikat radikal bebas, misalnya vitamin A, B, C, E, selenium, dan iodium. Dan terakhir, melakukan kegiatan olahraga, istirahat yang cukup, rekreasi, dan kerja yang seimbang agar proses metabolisme sel di dalam tubuh dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Santi Maksirah. Ya, terima kasih. Dan untuk yang terakhir, ini merupakan gambaran secara umum mengenai proses penyerapan sinar matahari oleh kulit. Jadi untuk yang UVA itu akan diserap langsung oleh lapisan kulit dermis, sedangkan untuk UVB itu akan diserap langsung oleh lapisan kulit epidermis. Nah, di sini pada gambar yang samping itu merupakan efek sinar UV yang dihasilkan atau ditampakkan ketika langsung terpapar pada kulit manusia. Untuk yang UVA itu efeknya akan terlihat seperti penuaan ataupun keriput pada kulit, sedangkan untuk yang efek yang ditimbulkan oleh UVB itu terkesan seperti sunburn atau kulit terbakar. Mungkin materi dari kelompok kami sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku kelompok yang membahas materi ini, apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.